Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Retail Investment. Hari ini saya akan membahas saham, IHSG dan kondisi market hari ini, teman-teman. Baik, sebelum masuk materi, teman-teman, saya sampaikan informasi penting bahwasanya saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, teman-teman, kita masuk ke bahasan IHSG dulu. Hari ini ya IHSG-nya sebenarnya rentang geraknya masih cukup sama ya. Sekitar seminggu ini ya kisarannya di 7.300 sampai 7.400-an ya. Jadi untuk hari ini support dari IHSG candle-nya ada di sekitar 7320, resistan terdekat masih ada di 7390 ya. Rentangnya antara 7.300 sampai 7.400 ya. Untuk support support cukup pentingnya ada di sekitar 7267 ya. Kemudian ya resistan yang all time high ada di 7454, teman-teman. Baik, teman-teman, di IHSG hari ini naik 27 poin atau 0,38%. Kalau kita lihat hari ini per closing ini dominasinya adalah banyak yang naik ya, teman-teman. Per closing ini banyak yang naik. Nah, teman-teman bisa lihat BRI Brand, kemudian BMRI naik, TPIA ya. Kemudian yang memberatkan IHSG ada Gunung Bayan ya, kemudian Telkom yang mana hari ini turunnya malah cukup dalam ya untuk Telkom. Ya, oke, kemudian saya lanjutkan, kita cek dulu untuk kondisi regional ya, teman-teman. Ini adalah kemarin hari Jumat bursa Amerika mix ya. Dow Jones Nasdaq S&P 500 0,7 minus, 0,16 plus, 0,16 plus, 0,14 minus ya. Untuk bursa Asianya hari ini pada merah, bursa Eropanya juga pada enggan bergerak nih, teman-teman. Bermain di zona merah. Baik, kita lihat dulu untuk sekilas untuk harga komoditas ya. Kita sekilas cek dulu untuk harga komoditas, teman-teman. Nah, ini adalah commodity index-nya setelah mengalami kenaikan beberapa hari ini. Ini adalah terkonsolidasi di area resistan ya, sudah sekitar 4 hari ini untuk komoditas secara umum seperti itu. Nah, untuk harga crude oil ini sempat mengalami koreksi atau retracement dari 83 untuk crude oil sampai ke 80 ya, sama juga Brent. Kemudian untuk natural gasnya masih cenderung turun. Untuk coalnya juga masih retracement koreksi. Sedangkan yang masih bertahan harganya tinggi di area-area resistan adalah emas ya, di 2176 ya, sempat terkoreksi ke 2163 kemarin per USD per troy ounce. Kemudian CPO juga sama ya, masih bermain di area konsolidasi di dekat-dekat resistan. Sedangkan untuk timah yang mana kemarin terkoreksi, hari ini ada perlawanan lagi. Nikelnya sudah mengalami retracement atau koreksi, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk ke bahasan ya terkait saham untuk hari ini. Ya, kalau kita lihat teman-teman hari ini adalah kondisi sektor-sektor saham sebenarnya banyak yang hijau ya. Saya udah cek tadi sahamnya apa aja. Memang kalau kita lihat di di watchlist saya hari ini banyak yang hijau, terutama dari ini dan Pak Prayogo ya, Brand, TPIA, BRPT cuan ya, TPIA cuan. Kemudian perbankan juga di akhir-akhir pada naik, teman-teman ya. Perbankan di akhir-akhir pada naik. Saya akan bahas saham-sahamnya apa aja, teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita cek dulu ya. Yang pertama hari ini perbankan ada Group Penin yang pada bergerak. Di sekilas akan kita cek dulu ya. APNLF ya, kita cek ini dari dasar rebound ke atas ya. Memang trennya masih turun dan ini tiba-tiba hari ini naik kenceng banget. Sekilas grupnya kita cek dulu hari ini untuk PNLF, Penin Financial, ada akumulasi asing besar sekali ya, volume juga besar sekali.
Nah, kita lihat dalam weekly. Nah, kalau dari weekly-nya kita bisa ngelihat bahwa memang ini sedang turun lama ya. Sempat memang beberapa waktu dulu naik koreksi. Ini dalam mingguan ya, naik lagi koreksi. Ini baru minggu pertama naik ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka, silakan di watchlist, dipantau lebih lanjut ya. Saya tidak ada barangnya ya teman-teman. Kita cek dulu intraday dengan menggunakan ini ya. Buy offernya kita cek PNLF. Oke. Nah, kita bisa ngelihat dominasinya saat ini adalah 59%, didominasi adalah buy at offer atau hajar kanan di PNLF. Oke, kemudian ini satu grup teman-teman bergerak semua, Penin juga sama, tapi kalau kita lihat PNIN ini kan sebelumnya dia ada penurunan, sebelumnya kan ada area gerak di sini dia. Area geraknya di atas nih ya. Tapi terus mengalami penurunan, koreksi, dan ini hari ini baru kembali ke titik tersebut teman-teman. Sama, di hari ini ada kenaikan volume ya. Kemudian tadi PNIN, PNLF sudah, kemudian PNBN ya. Penin Bank hari ini asingnya masuk. Tapi kalau kita lihat untuk PNBN ini teman-teman, ini dari sekitar tanggal 1 Maret dia banyak asing masuk ya. Volume juga besar untuk hari ini. PNBN rentang geraknya sih sebenarnya masih sama ya. Ini sifatnya kita tinjau aja dulu teman-teman. Kita cek aja dulu. Rentang geraknya sebenarnya masih sama PNBN. Dominasi buyer sellernya masih imbang. Baik teman-teman, berikutnya update Big Four Banking ya. Karena hari ini pada banyak bergerak di akhir-akhir ya. Nah hari ini BBRI akhirnya menunjukkan taringnya lagi ya. Dimana ketika turun dividen kemarin ini kan terjadi gap down ya dari sini sampai kisarannya di sini. Ya area penurunan dividennya yang kuning ini, dan kemudian sempat turun dari sekitar 6350 sampai ke 5950, baru satu hari 1 2 3 4 5 6 7 hari bursa atau ya seminggu lebih baru hari ini terasa kenaikan yang signifikan, closing di 6250. Kita lihat dulu untuk BMR volumenya masih belum ini, tapi untuk asingnya ketika koreksi kemarin justru asingnya masih masuk ya untuk ini BBRI. Kita cek BBRI. Nah teman-teman, BBRI seperti ini ya, per closing atau maksud saya 2 jam sebelum tutup ini baru kelihatan gerakannya ya. Intraday-nya didominasi 68% buy at offer atau hajar kanan. Teman-teman bisa ngelihat di bagian kanan nih, yang di sesi 2 hijaunya lebih tebal. Ini artinya yang hajar kanan lebih besar terjadi di sesi 2 ya. Line chart-nya berkata demikian. Baik, kemudian adalah BMRI. Ini pada naik ini, terutama BMRI ini kenceng ya hari ini. Namun sayangnya untuk asingnya dia masih sell ya, masih jualan. Volume masih biasa. Kita cek dulu untuk chart dari BMRI. Nah ini juga sama sebenarnya, Big Four Banking ini koreksinya kemarin ya kecil-kecil aja begitu. Ini hampir nutup penutupan yang kemarin ya. Hijau ini adalah turunnya sebesar dividen. Gap down yang terjadi karena penurunan dividen udah ditutup. Ya ini sama, koreksinya juga tipis-tipis saja untuk BMRI. Oke, kemudian intraday-nya dari BMRI kita cek ya, intraday-nya dari BMRI. Oke. Nah, ini bagus juga, 75% buy at over ya, hajar kanan 75% di BMRI. Baik, kemudian kita cek berikutnya di BNGA ya. Kita cek di BNGA. Ini juga sama ya. Jadi koreksinya juga enggak dalam-dalam gitu. Malah sudah kebentuk testing resistan lagi. Jadi ini tipikal dari koreksi yang singkat ya. Jadi dalam area ini ya, area yang saya bulatin itu adalah merupakan swing low swing high, di mana dalam swing low swing high ini
koreksinya tidak melewati 38 retracement ya. Koreksi BNGA ini tidak melewati 38 retracement dan terjaga, bisa tidak turun di bawah itu. Potensi upside seperti ini adalah lanjut teman-teman ya. Potensi lanjutnya adalah besar. Kalau bentuk seperti ini terbukti di BNGA juga seperti itu. Oke, kemudian kita cek dulu intraday-nya ya. Oke, ini tadi belum deh ininya untuk asing-asingnya ya. Volumenya sedikit lebih besar teman-teman, dan untuk BNGA ini teman-teman, ini asingnya masuknya besar ya. Kalau kita lihat dari 26 Februari pun ini adalah asing masuk paling besar ya. Teman-teman bisa perhatikan, kemudian kita cek buy at over dari BNGA teman-teman. Nah seperti ini dominasi buyer yang hajar kanannya besar teman-teman ya, di 66%. Ini dari awal pun hajar kanannya juga udah mantap ya, udah melebihi yang sell at bid atau buang kiri teman-teman di BNGA. Baik, kita cek BBNI, ternyata hari ini dia masih net sell ya. Masih net sell, volumenya masih biasa, tapi ya sama, tetap ada percobaan naik juga. Nah, BBNI juga habis bagi dividen teman-teman ya, tapi agak overshoot kalau kita lihat koreksi BBR ini agak melewatin 38 retracement, ada terbuka peluang target ke 5673, hampir terjadi seperti itu. Nah, koreksi yang sampai melewati 38 biasa memang naiknya agak slow ya. Kalau yang hanya terjaga di 38 retracement seperti BMRI tadi, itu reboundnya bisa lebih kencang. Tapi kalau kita lihat hari ini BBNI bisa closing di atas 5890 atau di atas 38,2 retracement, potensi upside-nya juga cukup kuat ya untuk BBNI. Asingnya net sell tadi ya. Oke, kita lihat dulu intraday-nya dari BBNI. Oke, intraday dari BBNI seperti ini. Di jelang closing juga baru digas ya. Yang hajar kanan adalah 64% di BBNI. Baik, kita cek juga ini saham-saham kertas TKIM. Hari ini melanjutkan kenaikannya teman-teman, mulai bermain di atas MA200 ya. TKIM mulai bermain di atas MA200. Sudah ngelewatin resistan 7350 dan hampir lewatin resistan 7480 ya untuk TKIM. Oke, kita cek TKIM, volumenya mulai muncul hari ini. Namun untuk asingnya masih jualan ya teman-teman, asingnya masih jualan, masih net sell di TKIM. Nah, kita bisa ngelihat dominasinya, yang hajar kanan sebenarnya dominan ya, 57%. Baik, kemudian INKP, saham kertas juga, ini 2 hari ini asingnya net sell, volume sedikit lebih tinggi. Kemudian untuk INKP, hari ini sudah bisa keluar dari consolidation area dan sudah testing di 50 retracement. Nah, teman-teman besok dipantau di 50 retracement ini, separuh tren turunnya ini mampu nggak dia melewatinya ya. Tentu untuk kenaikan ini akan solid apabila ada dorongan volume ya. Untuk INKP hari ini belum begitu kebentuk untuk volumenya. Kita lihat intraday-nya dari INKP. Oke, INKP intraday seperti ini ya, cukup dominan 60%, buy at over sepanjang hari ini, yang hajar kanan lebih dominan. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita cek saham Pak Prayogo. Hari ini ada pergerakan. Nah, ini yang paling saya suka saat ini adalah TPIA ya. Pergerakannya memang menarik ya. Kemarin sempat koreksi ketika rebound di atau testing resistance 5917. Hari ini mencoba naik lagi namun belum mampu. Kalau seperti ini resistan kita gunain sebelumnya 6250 sampai 6500 ya teman-teman untuk TPIA. Volumenya masih belum ngedukung, tapi asingnya masuk terus ya untuk di TPIA ini teman-teman ya. TPIA, oke. Oke, ini adalah intraday dari TPIA. Kita bisa ngelihat 45% buy at over ya. Jadi lebih dominan yang jualan sih, 55% buang kiri atau buang di bid ya. Oke, kita cek dulu saham Pak Prayogo yang sudah turun dalam juga. Cuan hari ini asingnya masuk ya. Volumenya masih belum kebentuk, ini tradingan saja ya teman-teman. Oke, ini mencoba naik ya.
Cuman mesti waspada kenaikannya dari dasar, siapa tahu ketika nanti naik ada koreksi seperti itu. Sifatnya saham tradingan aja teman-teman untuk cuan ini. Kemudian kita cek intraday-nya dari saham cuan, oke. Ya, seperti ini intraday-nya teman-teman ya. Jadi 62% buy at over atau hajar kanan di saham cuan. Oke, kemudian kita cek Akra ya, saham Akra. Teman-teman, nih Akra ini yang saya bilang kemarin ya, satu saham yang turun dalam nih biasanya sering saya pantau. Penurunan dari Akra ini break dari 38 retracement, targetnya ke 61 itu boleh dibilang kecape. Dan rebound dari situ bisa ngelewatin 38, jadi potensi upside-nya ini adalah besar. Kalau kita ngelihat nih agak aneh ya teman-teman, ketika dia konsolidasi harusnya cukup kuat. Ternyata sepertinya ada yang take profit ya, dengan volume yang melebihi yang ngebit, jadinya turunnya dalam. Tapi mungkin ketika sudah buang barang dan selesai atau nggak jualan lagi, nggak selling lagi, sudah stabil langsung dimakan kanan sehingga ini kembali naik ya teman-teman. Untuk Akra, oke, kemudian kita cek dulu untuk Akra, asingnya masih solid masuk ya. Volume memang masih belum kebentuk ya. Kita cek intraday-nya dari saham Akra, oke. Ya, dominasinya sedikit lebih besar 53% buy at over atau hajar kanan. Baik, kita cek saham Pegas masih pelan-pelan naik dengan asing akumulasinya masih berlanjut terus ya. Untuk Pegas ini juga masih naik terus, teman-teman sudah selepas melewati NMA 200 dan juga 50 retracement masih lanjut naik ya 3 hari bursa ini. Untuk Pegas kita lihat di chart yang tren yang lebih besar. Ada area 1420 resistan, kemudian 1530 sama dengan yang saya sampaikan kemarin untuk Pegas. Kemudian kita lihat intraday-nya dari Pegas, oke. Intraday dari Pegas cukup dominan 55% buy at over atau hajar kanan. Baik teman-teman, beberapa saham yang saya pantau ada Arto tambahannya ya. Arto tradingan ya sifatnya teman-teman. Bagi yang hafal lumayan nih bisa buat tradingan, jangan lupa take profit ya. Resistan 2783, resistan berikutnya 2950 dan 3100. Kalau asingnya net buy net sell begini ya. Kita lihat intraday-nya. Ini tradingan sekali lagi teman-teman ya. Intraday-nya ya imbang antara buyer sellernya ya. Kemudian Aces ya, ini updatean aja karena minggu lalu banyak saya bahas. Aces bagus ya. Ini setelah dia sampai resistan di sekitar 950 hampir 1000, dia mengalami konsolidasi dan bagusnya adalah tidak mengalami penurunan drastis. Support terdekat bisa digunakan sebelumnya di 895 teman-teman. Untuk Aces 2 hari ini asingnya net sell ya. 2 hari ini asingnya net sell. Volume ketika konsolidasi ini kecil ya. Kemudian kita lihat intraday-nya dari Aces. Oke. Dominasinya cukup dominan ya, 54% buy at over atau hajar kanan di Aces. Baik, kemudian kita cek dulu SSIA yang mana kemarin juga ngebut terus. Nah, kemarin sempat terjadi penurunan cukup dalam tapi closingnya di bawah naik ya teman-teman. Saya nggak bahas kemarin ya. Datanya udah kelewat ya. Oke, nggak apa-apa. Kemarin itu Aces itu ada yang take profit sepertinya nih asing hari kemarin dan Jumat maksudnya dan hari ini. Namun langsung dibawa naik lagi. Hari ini sih candlenya nggak begitu bagus ya. Jadi kalau teman-teman yang masih pengen masuk ini ya ditunggu ininya aja. Bukan Aces ya. SSIA ditunggu ininya. Sorry, saya salah data ya. SSIA. SSIA ya, saya ulang ya. Jadi SSIA itu kemarin ketika terjadi
penurunan yang dalam terus kemudian closingnya di bawah naik, itu justru asingnya masuk. Terus hari ini juga masih berlanjut masuk. Namun demikian kalau kita lihat candle hari ini adalah closing di bawah yang kemarin. Jadi teman-teman mungkin bisa perhatikan dulu, mungkin ini akan ngebentuk satu consolidation area after break ya. Karena sebelumnya juga ada consolidation area seperti itu. Yang bagus adalah ketika koreksinya nggak berlebihan seperti ini, lanjut lagi ya. Ini sama konsolidasi, break lagi, konsolidasi, break lagi. Itu untuk SSIA ya. Kemudian kita cek untuk intraday-nya dari SSIA, oke. Nah ini intraday-nya memang sedang mode jualan, 63% sell at bid atau jualan teman-teman. Baik, kemudian ada yang request Pak saham Arko. Kita akan bahas, asingnya net buy net sell masih. Volumenya kecil ya. Arko kita cek. Arko kan sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang naik dan akhirnya terkoreksi. Wajar satu saham yang naik terus kemudian mengalami koreksi lanjutan. Koreksi, kalau koreksinya berlanjut ya itu yang kita harus waspada teman-teman. Baik, untuk Arko saya akan tarik trend base Fibonacci. Jadi trend base Fibonacci itu harus melewati beberapa titik yang mana harus terjadi penembusan ya. Supaya Fibonacci-nya valid. Jadi saya tarik dari sini, pas ya, ini bisa, jadi saya bisa menarik Fibonacci-nya dari sini. Saya bisa menarik Fibonacci-nya dari sini untuk mencari titik koreksinya dari si Arko ini teman-teman. Nah Arko teman-teman ini dalam kenaikannya, ini adalah swing low ya, dan ini adalah swing high-nya dari Arko. Nah dalam tren naiknya si Arko ini, dia sampai swing high mengalami koreksi. Nah support-supportnya ini adalah support pertama dia. Terus kemudian ini ada support kedua sekaligus support penting banget. Kalau dia break dari 38 retracement ini teman-teman ya, atau dia break di 1060, maka peluangnya adalah ke sini. Dan sepertinya kalau kita lihat di sini memang bisa jadikan support yang kuat ya, 61,8 retracement. Tapi memang di sini ada 50. Ya 50 juga umumnya juga orang ngantri di situ. Kita lihat di 50 sudah terjadi rejection 2 kali. Karena di sini juga 50 juga ada demand, tapi demandnya memang lebih besar di sini teman-teman, demand area. Demand area atau bisa disebut sebagai support gitu. Tapi memang lebih kuat di 905 ya, walaupun di 95 juga merupakan support. Ya jadi dilihat dulu dalam ke depan, kalau di 985 nggak jebol, berarti dia akan lanjut naik dan kuncinya nanti di 1063 ya. Untuk asing net buy net sell-nya tadi udah saya bahas bahwa ini masih net buy net sell-nya, volumenya juga masih kecil untuk Arko ya. Sekarang kita lihat intraday-nya dari Arko. Nah ini memang masih mode jualan teman-teman, 68% sell at bid. Sell at bid itu jualan. Jual di bid ya, berarti memang dia pengen jualan langsung laku, jadi langsung guyur di bid atau buang di kiri teman-teman ya. Oke baik teman-teman, beberapa saham ya yang hari ini bergerak sebenarnya dari beberapa hari ini, yaitu Samudra Indonesia sempat naik konsolidasi, terus kemudian hari ini sedikit ada kenaikan yang melewati resistan candlenya. Kita cek dulu. Ya ini kemarin sempat naik ya, kemarin sempat naik sampai di 50 retracement, baru kemudian koreksinya juga hampir habis, hampir sampai di supportnya lagi di sini ya. Baik, kita lihat kenaikan ini resistannya di berapa saja teman-teman. Ini adalah resistan dari SMDR atau Samudra Indonesia ada di 323, kemudian 337 dan ada EMA 200 340 teman-teman, dan juga nanti 50 retracementnya 350. Ini kuncinya di sini. Kalau orang bilang kalau mau masuk itu di 0 sampai 23, ini adalah merupakan speculative buy area. Tapi ada sebagian juga yang bilang kalau di sini masih belum confirm. Makanya beberapa orang bilang confirmnya kalau sudah di atas 38, tapi menurut saya kadang udah telat di situ. Karena sekarang kenaikan dari
spekulatif area atau 0 sampai 23 ke 38 ini kadang sudah terkena take profit ya. Zaman sekarang saham nggak banyak yang bergerak. Ketika ada yang bergerak biasanya ya banyak yang berkepentingan untuk trading cepat, trading sangat cepat, trading harian seperti itu ya. Karena momentum dari atau time frame dari masing-masing trader itu beda. Ada yang daily, ada yang hourly, ada yang menitan aja seperti itu ya teman-teman. SMDR saya bahas tapi saya nggak punya barangnya ya. Mungkin ya harus dipantau besok, tapi setidaknya untuk chart hari ini cukup oke untuk SMDR ya. Nah ini juga dominasinya imbang aja sih, buyer sellernya 5149. Baik, kemudian saham yang hari ini turun dalam Telkom. Nah kita lihat Telkom yang sebelumnya itu net buy asingnya tuh bagus, solid ya. Hari ini net buy asingnya besar teman-teman. Kalau dilihat justru hari ini rilis laporan keuangan dan bagus ya. Sepertinya terjadi sell on news. Sudah keluar laporan keuangan padahal laba bersihnya meningkat 18,3. Seperti itu ya. Untuk Telkom turun dengan volume ya teman-teman. Satu saham yang turun dengan volume besar sebaiknya berhati-hati dulu. Jadi ya memang saham-saham yang mengalami penurunan dalam saya sangat suka, namun kalau turunnya dengan volume ya tentu kita lihat dulu. Kita bisa ngelihat sebelumnya kenaikan Telkom ini bertahan di 50 retracement, yang area hijau ini 50 retracement bisa sampai 61, resistan bisa sampai 78, namun demikian terkoreksi lagi. Nah karena dia koreksi maka akan saya lihat koreksinya di berapa ya. Jadi untuk Telkom saya ambil area sini. Saya ambil swing low to swing high. Ya, seperti ini. Bahwa dalam kenaikan Telkom ya. Bahwa dalam kenaikan Telkom dari swing low ke sini, swing low-nya dan swing high-nya di sini. Dalam kenaikannya ini adalah swing high terus koreksi. Koreksi pertama jebol ya. Koreksi kedua 38 retracement yang menjadi titik penting nih seharusnya di sini nih banyak terjadi demand area. Ternyata jebol juga. Sempat jebol, tertahan di EMA 200, lanjut naik, namun nggak kuat dan hari ini closing turun di bawah 38 retracement, itu targetnya langsung ke 61. Nah teman-teman perhatikan besok untuk Telkom ini apakah masih massive selling, karena 61,8 retracement ini sebenarnya udah sampai target penurunan dia ya. Kalau rebound nanti minimal ke 3916. Saya juga ikut mantau besok teman-teman. Kalau masih turun, tunggu dulu ada price action perlawanan ya, seperti itu untuk Telkom. Tadi asingnya banyak keluar, apa kita cari konfirmasinya dari intraday-nya apakah memang terjadi selling ya untuk Telkom. Kita bisa ngelihat bahwa memang selling pressure-nya kuat ya, 70%. Sell at bid atau jualan. Yang jualan nih AK, RX, BK, JU, KZ untuk asingnya teman-teman ya, untuk di Telkom. Baik, kemudian beberapa saham yang mungkin bisa atau akan saya pantau, KLBF untuk besok memang masih downtrend, tapi ini ada percobaan naik ya teman-teman. Ini low and low, lower low ya. Lower low sebelumnya pernah saya analisa ternyata lower low gitu. Kita lihat di weekly-nya mungkin. Weekly-nya juga lower low. Cuman di weekly ini ada informasi teman-teman. Ini sudah saya bahas dari beberapa lama sebelumnya, adalah 2 minggu ini untuk Kalbe Pharma sudah naik. Ada percobaan naik 2 minggu ini. Nah kalau dilihat dari tren besar, ini weekly, tren besar saya tarik Fibonacci-nya. Ini dari low di bawah sampai di atas ini. Koreksinya memang sudah sampai targetnya ya. Jadi 38 retracement ini adalah support kedua, support kunci, jebol, targetnya ke 61. Sudah kecapai targetnya ya, dan sekaligus juga 61 ini merupakan support areanya. Kelihatannya dia 2 minggu ini rebound teman-teman, targetnya bisa minimal ke sini 1779 untuk Kalbe Pharma teman-teman. Volumenya belum ngedukung, asingnya sudah mulai akumulasi, tapi hari ini justru asingnya keluar ya di Kalbe Pharma. Kita cek Kalbe Pharma, oke. Ini
agak dominan ya, 58% buy at over untuk di Kalbe Pharma teman-teman. Baik, beberapa saham yang saya pantau juga, tapi saya belum punya untuk film ya, karena ini akan ada rilis film baru. Ya sebentar dipantau aja dulu ya, memang pergerakannya masih begini, tapi memang dia seperti berada di area support ya, ini seperti sedang beristirahat di 50 retracement. Pernah saya bahas di channel Telegram ya. Oke, sekilas film masih belum menarik sih, cuman saya pantau aja hampir tiap hari kalau tiba-tiba terjadi pergerakan di luar kebiasaan. Baik, kemudian ini kemarin JARR yang mengalami kenaikan sangat signifikan, saya nggak punya, tapi saya selalu memantau barang yang naiknya outstanding, extraordinary begitu. Ternyata ini mengalami koreksi kembali ke harga lagi, dan ini merupakan resisten sekarang menjadi support ya. Oke, kita pantau dalam beberapa hari ke depan. Saya nggak punya barangnya, tapi selalu saya suka memantau barang-barang seperti ini untuk trading cepat teman-teman. Kemudian satu saham di SNG, ini kemarin juga saya pantau, naik, dan saham yang naik biasanya nggak akan naik terus, tetap ada koreksi, dan kalau koreksinya dalam biasanya menarik, karena sangat mungkin terjadi rebound ya, ternyata juga terjadi rebound di SNG. Nah, kita langsung lihat aja supportnya. Nah, ini saham terkoreksi support pertama, support kedua, ke 50 retracement atau umumnya orang ngantri di situ dan mulai rebound lagi ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi beberapa perbankan Big Four Banking tertekan ex dividend sebelumnya mengalami penurunan melebihi dividennya ya, karena memang turunnya pembagian dividennya nggak bareng ya teman-teman. BRI dulu, BNI dulu, BMRI, BBTN. Ada beberapa yang langsung rebound ya, seperti BBTN, ada beberapa yang turun dulu seperti BMRI. Namun kalau kita lihat beberapa saham itu ya memang saham-saham perusahaan bagus, walaupun tertekan ya justru asingnya malah koleksi. Seperti BBRI akhirnya mulai rebound lagi. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.